Shalom ibu-ibu. Bagaimana semuanya, udah kenyang? Wow, saya kalau ketemu dengan ibu-ibu rasanya 30 menit itu waktunya sangat singkat ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan cepat aja karena nanti Ibu Nancy juga pasti akan memberkati kita sekalian. Baik, peran wanita dalam keluarga itu sangat penting sekali ya. Kita semua adalah ibu-ibu. Maaf, boleh saya tanya satu pertanyaan? Ada nggak yang single di sini? Can I ask a question? Okay, that's fine. Nggak apa-apa. Puji Tuhan. Jadi ini juga adalah buat kita sekalian, baik yang single atau mungkin single parents juga ada di sini. Ya enggak? Ada single parents juga. Oke, nggak apa-apa. Nanti ibu juga bisa pakai untuk ngajar buat wanita-wanita muda yang lain tentunya. Bagaimana peran wanita dalam keluarga? Kita perlu untuk mengetahui bagaimana penciptaan pada mulanya itu nggak bisa dipisahkan. Tujuan Tuhan di dalam menciptakan kita. Ayat yang sering kita dengar tapi kita perlu baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, mungkin bisa ditampilkan di depan dengan cepat saja. Saya akan bagikan tentang hal ini. Kejadian 1, 26 sampai dengan 28. Haleluya. Oke, saya bacakan saja. It's okay. Baiklah, dikatakan di sini kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu pertama. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa tujuan penciptaan itu, tujuan Tuhan menciptakan pria dan wanita itu sama di mata Tuhan. Hanya fungsinya yang berbeda. Suami itu menjadi imam dan istri itu adalah penolong di dalam keluarga. Saya suka dikatakan begini, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Berarti kalau orang melihat kita sekalian, orang harus melihat gambarannya Tuhan atas kita. Orang boleh melihat bahwa kita sama image-nya dengan Tuhan. Karakter kita, sifat-sifat kita harus sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang begini waktu dia menciptakan kita. Ayatnya yang ke-27 bilang apa? Ini dia. So God created man in his own image. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, 28. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Saya suka ayat 28 karena Alkitab bilang begini, Allah memberkati mereka. Pada mulanya Tuhan tuh suka berkati kita. Belum manusia buat apa-apa, Tuhan sudah berkati. Allah kita adalah Allah, He like to bless us. Dan kalau dia berkati kita dengan sepenuhnya. Nggak pernah dia berkati kita setengah-setengah. Lalu dia begini, lalu Allah berfirman kepada beranak cucu dan bertambah banyak. Sayang sekali dalam bahasa Indonesia beranak cucu. Sehingga saudaraku banyak orang-orang anaknya jadi banyak. Iya enggak sih? Anaknya ada 5. Wah, Pastor Peter tadi saya sampai terkagum-kagum ya. Anaknya punya anak-anak cucunya itu banyak sekali. Saya punya anak cuma 2 ibu-ibu. 2 laki-laki. Umurnya 28 tahun dan umurnya 25 tahun. Wow, masih gede-gede sekarang. Mereka masih single ya. Haleluya. Terus Allah memberkati dan bagus banget dikatakan beranak cucu bertambah banyak. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris begini, God said unto them, be fruitful. Actually bukan beranak cucu, tapi be fruitful, berbuah. Dalam rohani saudara tentunya. Supaya kita ada buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang rindu untuk dilihat buahnya? Kita. Siapa yang melihat buah kita? Suami kita dan anak-anak kita melihat buah kita. Saya nggak mau kalau saya punya buah hanya kelihatan di luar. I don't want to do that. Orang hanya bilang, wah Ibu Ina keren. Wah saya sangat diberkati. Wow, enggak, I don't want happen untuk ada di luar. Tapi saya mau suami saya melihat buah yang saya hasilkan. Saya mau anak-anak saya bilang gini, saya bangga punya mama seperti kamu, seperti mama gitu ya. Saya bangga, I'm so proud to have you as my wife. Saya mau Pak Jonathan bilang begitu dengan saya. So kita perlu berbuah dan lalu dibilang di sini apa? Beranak cucu bertambah banyak, berbuahlah, penuhilah bumi. In the image of God created him, dikatakan di sini bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Kita masuk di sini. Karena kita perlu apa? Kita ini dengan keserupaan dengan Tuhan, kita memerintah. Amin. Jadi bukan memerintah dulu, tapi apa? Dengan keserupaan dengan Tuhan. Sebenarnya arti memerintah itu apa? Kita nanti akan memerintah bersama-sama dengan Yesus tentunya. Ya, kita nggak akan bicarakan tentang hal itu.
Tapi ini yang saya mau bilang, memerintah itu artinya melayani. Amin. Melayani. Jadi dengan keserupaan dengan Tuhan kita melayani. Wah, ibu-ibu, kita semua, saya bisa melihat ibu-ibu, kita benar-benar bisa kuat hanya anugerah Tuhan. Iya enggak? Kita mengandung 9 bulan, kita lahirkan anak-anak kita, lalu kita ngemongin mereka sampai mereka dewasa, belum lagi suami kita. Saya suka bilang begini ibu-ibu, di dalam pribadi yang dewasa, there is a boy inside of a mature man. Ada anak laki-laki yang kecil di dalam tubuh pria yang dewasa. Dan anak laki-laki yang kecil itu hanya dapat dipuaskan bukan mamanya lagi, bukan mertua kita lagi. Siapa di sini ibu-ibu yang masih punya mertua? Haleluya, ngasihi mertuanya kan Bu? Amin. Saya udah nggak punya mertua, saudaraku. Jadi apa? Kita itu anak laki-laki yang kecil itu perlu diayomi juga. Tapi itu between kita sama suami aja. Ayominya di mana? Di tempat tidur tentunya ya, di dalam rumah. Jadi dia perlu mengalami juga apa? Belayan kita. Dia perlu mengalami kehangatan kita. Bukan kehangatan dari tetangga, bukan. Tapi kehangatan dari istrinya sendiri. Haleluya. Ini yang saya mau untuk sharing buat kita sekalian bahwa kita melayani. Ada slide mungkin bisa ditampilkan. 13 menit lagi ya waktu saya. Benar nggak? Belum. Itu apa? 13:27 itu apa? 23. Oh itu jam. Oke. Oke, coba di depan. Apa tuh slide-nya? Kita lihat aja dulu. Dengan cepat kita lihat ya. Building strong families in the role of woman in the home. Haleluya. Saudara rindu untuk building your family? Oke, saya punya. Saya bacain aja buat ibu-ibu. Puji Tuhan. Enak nih ngomong sama ibu. Saya kalau ketemu ibu-ibu seperti ikan di dalam kolam air. Bener. Senang ketemu dengan ibu-ibu. Saya sampai pikir saya bisa berjam-jam bicara sama ibu-ibu. Tapi puji Tuhan 30 menit saja. Oke. Apa yang dikatakan di sini? Saya bacakan ya. Siap, saya bacakan. Sama dengan penciptaan pria adalah dalam keserupaan dengan Allah, wanita terlibat dalam pemerintahan dan pengelolaan bumi yang Tuhan jadikan sebagai tempat kediaman manusia. Kejadian pertama yang kita sudah baca tadi. Kata pemerintahan bukan berarti wanita menjalankan kuasa atas orang lain, tapi lebih tepat kata pemerintahan adalah menjalankan penata layanan kerajaan Allah. Saudara bisa lihat sendiri, baca sendiri di rumah, Markus 10 ayat 43 sampai 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Gak apa-apa, kalau gak jalan di depan, it's okay. Puji Tuhan. Tujuan khusus wanita diciptakan Tuhan. Ada tujuan khususnya. Kenapa? Apa tujuan khusus wanita diciptakan Tuhan? Supaya jadi penolong yang sepadan dengan pria dalam menjalankan dan menyatakan kehendak Allah di muka bumi ini. Jadi tugasnya kita, saudaraku, kita percaya bahwa kita jadi penolong. Coba bisa katakan penolong. Penolong itu bukan perongrong. Ada istri-istri yang rongrong terus suaminya. Kasihan banget suaminya. Suami kan pulang capek-capek dari kerja, ya. Terus dibicarain banyak. Memang katanya istri-istri satu hari itu harus bicara sekitar 25.000 kata. Dia harus selesaikan 25.000 kata. Kalau suami-suami cuma 15.000 kata. Dan itu udah selesai di tempat pekerjaannya. Pulang ke rumah dia cuma pengen diam, pengen istrinya layanin dia. Istrinya cuap-cuap terus, ya ngomong terus. Ini kita perlu untuk bisa melihat sebagai penolong apa. Ada 3 hal dengan cepat yang saya mau sampaikan. Kita menolong suami kita dengan apa? Respect. Coba bilang respect. Respect itu menghormati suami kita, menghargai dia. Alkitab bilang begini, istri tunduk kepada suami. Dalam Kolose dan dalam kitab Efesus, kita nggak punya waktu untuk baca ini, ibu-ibu sudah tahu, sudah mengerti tentunya tentang hal ini. Tapi ayat yang di atasnya dalam Efesus, submit each other, menundukkan diri satu sama lain. Istri kepada suami, suami juga kepada istri. Tapi ditekankan apa? Istri kepada suami. Saya lebih tua, lebih kurang hampir 2 tahun dengan Pak Jonathan, suami saya. Tapi saya
belajar menundukkan diri. Saya respect kepada beliau. Ya walaupun kadang-kala kita berdua-dua di kamar, saya cuman bercanda, Dek Yonatan. Lalu dia panggil Kak Ina. Itu cuman between kita berdua. Tapi saudara, saya I respect him. Karena Edwin Lewis School bilang ini kan, bahwa kedewasaan tidak diukur oleh usia, tapi penerimaan tanggung jawab. Wah, he can be my husband, he can be my mentor, he can be my father. My father has passed away already. He can be my best friend. Tempat kita bisa ngobrol, tempat kita bisa curahkan hati kita. So respect, kalau kita respect suami kita, dia temukan tanggung jawabnya. Yang kedua, kita perlu trust suami kita. Coba bilang trust, percaya. Coba bilang percaya. Percaya artinya apa? Kalau kita percaya dia temukan jati dirinya. Sangat disayangkan banyak ibu-ibu yang percaya tapi curiga jalan terus. Jangan-jangan, saya senang sekali Pastor Peter sharing. Ya, kita juga perlu tahu namanya rule, namanya nilai-nilai di dalam kita. Iya enggak sih? Kita perlu tahu. Kita perlu tahu kita sebagai wanita, kita sebagai istri, kita nggak sembarangan. Kita punya value tentunya. Dan juga demikian halnya dengan suami. Kita percaya. Jangan di kota-kota besar, akhirnya suaminya diteleponin terus. Di mana? Tempat pekerjaan di mana? Waduh, kasihan akhirnya dia tidak bisa konsentrasi. Udah deh gue pulang ke rumah aja. Ya, percaya. Yang ketiga, kita perlu apa? Jadi penolong itu kita perlu dalam kehidupan kita mengampuni. Satu hari 24 jam kita ketemu suami kita kan. Semuanya saudaraku terbuka. Makanya kita telanjang dikatakan. Kita telanjang waktu Adam dan Hawa dan sebagainya. Dan ini yang semua bilang keterbukaan itu terjadi. Saudara, pengampunan ada di dalamnya. Karena forgiveness must be not willing, tapi forgiveness must be a decision that we have to make. Mengampuni harus jadi keputusan yang harus kita buat. Putuskan aja ampuni. Ampuni, saya ampuni suami saya. Walaupun begini, saya ampuni dia. Dan waktu kita ampuni dia, ini yang saya mau katakan, ada anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Apa itu anugerah? Anugerah atau kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Di mana gak mampu lagi kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan katakan begini, kasih karuniaku cukup bagimu. 3 hal ini saudaraku, ini yang saya terus bawa dalam kehidupan saya. Rumah tangga saya. And I enjoy, saya menikmati, saya respect, saya percaya dia. Dan saya mengampuni dia. Saya jadi teringat, ini penting banget. Petrus kan tanya Yesus, iya gak sih? Yesus berapa banyak kali aku ampuni? 7 kali? Karena mungkin dia pikir 6 kali dia udah buat salah sama orang lain. Lalu kata ke-7 kalau dia bilang Yesus, cukup Petrus 7 kali. Dia pasti bilang haleluya. Tapi enggak tuh. Yesus bilang 70 times 7. 490 times dalam satu hari. Dalam satu persoalan. Terus menerus lepaskan pengampunan dalam hidup kita. Selain itu kita menjadi penolong, kita juga harus membawakan yang ini yang saya bilang, atmosfer kasih sayang. Amin. Atmosfer kasih sayang itu yang kita berikan karena apa? Karena kita menerima saudaraku, kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Iya enggak? Saya beberapa minggu ini, saya mendapatkan revelation, pewahyuan yang luar biasa. Sering kita dengar tentang kasih. Makanya saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi. Bahwa memang kita itu nggak bisa mengasihi suami kita, memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, kalau kita nggak terima, saudaraku, kasih daripada Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus mengalami terobosan baru saudaraku untuk menerima kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Saya terima Yesus umur 16 tahun. Itu berarti 45 tahun yang lalu terima Tuhan. Dan waktu saya terima Tuhan, seperti saya mau ketemu orang, saya seperti mau peluk itu orang. Kenapa? Karena saya rasa love of God just fill my heart. Memenuhi hati saya. Makanya saya falling in love with Jesus.
Saya mau bilang kepada saudara, bukan hanya 45 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, I'm falling in love with Him. Because of what? Receive the love of Christ. Dan ini saudaraku, kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang kita bisa impartasikan, bagikan kepada suami kita, bagikan kepada orang dalam rumah kita. Temanya kan di dalam rumah. Sebelum itu saudara melangkah, bagikan untuk ada orang-orang yang ada di luar rumah saudara. Jadi kita bisa membagikan kasih dengan apapun terhadap suami dan anak kita, if we are not receive the God's love in our heart. Because what God said, Tuhan tiba-tiba saya ingat ayat ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasihnya Tuhan dalam hidup kita kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat, kasih yang punya motivasi yang benar. Nggak pernah ada negatif motivasinya Tuhan terhadap kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dikurangi lagi, tapi whole, penuh kasihnya dalam hidup kita. Ada orang pikir gini, wah gue harus buat gini supaya Tuhan tambah mengasihi saya. Enggak, kita nggak buat apapun juga Tuhan tetap mengasihi kita. Just because we love Him. Saya mau bilang begini, kita buat semua, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Saya sebenarnya rindu untuk bahas bagaimana Tuhan kita bukan punya hati Bapa. Saya bilang sama Ibu Nancy, mungkin saya akan singgung tentang Tuhan bukan punya hati Bapa, tapi Tuhan punya hati Ibu. Tapi saya nggak punya waktu untuk bagikan ini buat saudara sekalian. Tapi percayalah, Tuhan kita mengerti akan keadaan kita. He's not only have a father heart, He also has a mother heart. Satu aja dari itu, Alkitab bilang begini, bahwa El Shaddai saudaraku, yang artinya Allah Maha Kuasa. El itu artinya Allah, Shaddai itu arti kata shed, S-H-E-D. Shed itu artinya buah dada. Kita punya buah dada, pria nggak punya buah dada. Artinya apa? Tuhan yang memiliki banyak buah dada. Apa artinya Tuhan memiliki banyak buah dada? Artinya bahwa Tuhan adalah sumber nutrisi yang paling hebat. Kita waktu mengandung, buah dada kita semakin membesar untuk produksi air susu ibu. Iya enggak? Dan itu kita kasih makan anak kita kasih minum anak kita. Dan itu yang the best. Dia Tuhan sumber segalanya bagi kita. Dan waktu kita kasih minum anak kita, kasih makan anak kita, dia mengalami apa? Mengalami rasa perlindungan di situ. Dia mengalami kasih sayang di situ. Makanya Alkitab katakan ada ayat yang bilang begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, I never ever forget about you. Aku gak pernah melupakan engkau. Jadi kalau kita bisa lupakan anak kita, bisa nggak? Susah, nggak bisa. Tuhan tuh nggak pernah lupakan kita. Artinya apa? Kasihnya Tuhan lebih besar daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. Jadi inilah kita memberikan apa? Kasih sayang, ibu-ibu. Ibu-ibu catat aja, yes, pulang ke rumah nanti baca. Yesaya 66 dan Yesaya 49. Yesaya 49, kalau nggak salah ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mau ibu-ibu bisa merenungkan ayat ini. Karena ayat ini sangat memberkati kita. Coba Yesaya 66 bisa ditampilkan di depan. Setelah itu kita running through the slide for about 10 to 15 minutes and I'm finished. Sudah? Nggak bisa di depan? Oke, nggak apa-apa. It's okay. Kadang-kadang biasa ada juga yang halangan-halangannya itu never mind. Baik, saya akan bacakan ya ibu-ibu, nggak apa-apa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nggak apa-apa, saya akan bacakan. Dengarkan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-10 dari Yesaya 66. Ini 12 langsung kita lompat aja. 11. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu. Coba bilang akan menyusu. Akan digendong. Akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem.
Haleluya. Amin ibu-ibu. Wow, seperti seseorang yang dihibur ibunya, aku juga akan menghibur kamu. Berarti Tuhan identikkan dirinya, saudaraku. Dia juga punya hati seorang ibu. Makanya Tuhan kita full with compassion, iya enggak? Yesus datang, belas kasihannya luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, next slide tentang pilihan. Kita lewatkan ini. Oh ini saja. Wanita dalam setiap keadaan diperhadapkan dengan pilihan pribadi yang akan mempengaruhi kehidupan orang lain di sekitarnya. Artinya seorang istri dapat saja menjadi istri yang cakap dan membanggakan keluarganya atau membuat malu. Wanita, ingatlah pilihan dalam kehidupan ini mempengaruhi orang-orang yang kau kasih. Because there is two choices, dua pilihan. Apakah pilihan itu adalah membuat keluarga kita, saudaraku, dibanggakan atau membuat keluarga kita malu. Saya percaya adalah kita ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu bisa bilang gini, I'm proud of you, Mom. Saya bangga kepadamu, Mom. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan ini melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saya yakin karena kita mempunyai relationship dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sayang kalau kita hanya cuman mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari TikTok aja. Karena ada orang bilang, saya udah dengar firman Tuhan nih. Dan firman Tuhan itu hanya ada di TikTok yang dia dengar. Masuk sini, keluar sini. Bagus kalau masuk sini, keluar sini. Tapi kalau masuk sini, keluar sini lagi. Enggak dapat apa-apa. Kita perlu self-discovery dengan Tuhan. Amin. Kita sendiri discovery dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau jadi impact dalam keluarga kita tentu harus punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Iya, renungkan firman Tuhan. Kita firman Tuhan itu, saudaraku, saya suka terbang, saudaraku kemana, suka banyak di pesawat akhir-akhir ini. Dan saya suka untuk membaca firman Tuhan. Kadang-kadang saya bawa Alkitab saya untuk baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan langsung seperti ayat-ayatnya itu bicara buat kita. Ada pewahyuan yang Tuhan berikan, memberikan jawaban dalam kehidupan kita. So pilihan-pilihan itu kita dapat mengambil pilihan yang tepat. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Next. Ini. Narasi ini tentang sebuah tindakan yang dari pilihan yang teguh tentang pentingnya perjanjian bagi keluarga. Saya akan akhiri dengan bicara tentang seorang wanita di Alkitab. Namanya Sipora. Coba bilang Sipora. Sipora itu bahasa Ibraninya burung. Wow. Ya, burung. Saudaraku, burung kan penuh sukacita. Iya enggak sih? Burung suka berkicau. Sampai Alkitab bilang begini, burung di udara tidak tabur, tidak tuai, tapi dikasih makan Bapa di sorga. Saya tinggal di Melbourne, ibu-ibu. Di belakang rumah saya itu suka banyak burung. Iya, saya sampai pikir-pikir benar ya firman Tuhan. Kadang-kala saya kalau ada di Melbourne, saya kasih makan itu burung. Kalau saya nggak ada, saya nggak kasih makan. Tapi dia tuh bisa hidup. Sipora artinya burung. Kenapa, saudara? Siapa ini Sipora? Jadi ada di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Adakah di sini bisa ditampilkan sebagai ayat kita yang terakhir? Lalu saya selesai dengan ini. Karena saya sudah selesai waktu saya. Keluaran, baik, thank you. Keluaran pasal yang keempat. Benarkah itu 23? Ayat 22.
ayat 23, ayat 24, coba 24 langsung kita lompat 24. Sebab itu aku berfirman kepadamu 23, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Next ayat terakhir, 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Tuhan biarkan Musa, Tuhan gak jadi membunuh Musa. Pengantin darah kata Sipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Musa lalai untuk melakukan tanggung jawab untuk menyunat anaknya. Dua anak Musa namanya Gersom dan Eleazar. Dan saudara, sunat adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Ini pada saat Musa sedang harus berangkat menuju ke Mesir untuk bebaskan orang-orang Israel dari sana. Dan saudaraku, di tengah perjalanan, dalam bahasa Inggrisnya katakan berarti di tempat mereka menginap, Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Zipora, saudara, istri daripada Musa, saudara tahu siapa Sipora? Dia anak Imam Yetro. Dia sudah biasa, saudaraku, di dalam mendengar hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Kadang-kala kita tanya, gimana Sipora tahu bahwa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa? Di Alkitab gak banyak dicatat, saudaraku. Cuman ayat ini yang banyak bicara tentang Sipora. Dan saudara, kenapa? Karena perempuan itu punya sifat naluri yang sensitif, yang peka, yang bisa mendengar Tuhan bicara buat dia, yang tahu untuk melihat keadaan situasi di sekitarnya. Kenapa? Karena saya awali untuk katakan Tuhan bukan punya hati bapa saja, dia juga punya hati ibu. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengayomi saudara. Saya nggak punya waktu, dari ada juga Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 juga. Bahwa dia full with compassion. Sebab itu ada di dalam pribadi kita sebagai seorang wanita. Dan kita bisa melihat Sipora mengambil langkah yang luar biasa. Dia mengambil batu yang tajam itu lalu menyunat anaknya. Lalu saudaraku menyunat kulit katan daripada anaknya. Lalu dikatakan di Alkitab bagaimana dia taruh itu di kaki Musa. Lalu dia katakan begini, engkau pengantin darah bagiku. Kita percaya saudaraku, ini tentunya berbicara bahwa pengantin darah adalah ikatan perjanjian tentunya. Saudara, karena kita sebagai suami istri, saya percaya saudaraku, kita dengan Tuhan terlebih dahulu, kita punya ikatan perjanjian darah. Karena darah Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan kalau kita lebih dalam tentang ikatan perjanjian darah itu adalah apa? Waktu kita dengan suami kita bersatu, saudaraku, apa yang terjadi? Biasa keluar apa? Keluar darah, keperawanan kita saudaraku, menembusi tentang hal tersebut. Dan ini yang saya mau bilang kepada saudara sekalian. Wow, dahsyatnya apa yang dikerjakan oleh Sipora ini. Tuhan gak jadi untuk membunuh Musa. Apakah Tuhan setega itu mau membunuh Musa saudara? Karena ikatan perjanjian itu sangat penting. Saya bersyukur ada ayat ini yang dinampakkan buat kita. Bahwa para perempuan-perempuan, para wanita-wanita. Karena ini yang saya mau bilang buat saudara sekalian. Sipora bukan hanya menyelamatkan suaminya. Tapi dia menyelamatkan satu bangsa. Bangsa Israel. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, kalau kita melakukan tanggung jawab kita saudaraku, kalau kita kepekaan, kita latih dalam kehidupan kita, kita menyelamatkan bukan hanya orang dalam rumah kita, tapi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab itu, times is up. Yang terakhir. Coba slide terakhir dan saya berikan kepada Ibu Nancy.
Sipora tampil dengan cakap. Kenapa? Dia ciptakan atmosfer kasih sayang, membangun sikap saling menghormati, ciptakan suasana terhubung dalam komunikasi, kemampuan untuk membaca situasi rohani dari keluarganya. Saya sudah jelaskan kepada saudara tadi. Yang terakhir, this is the last one. Tindakan yang tepat dan berampak itu keluar dari pilihan kehidupan yang mau tunduk dan taat pada kehendak Allah dalam firman Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Seringkali dosa kita bukan apa yang kita buat, tapi apa yang tidak kita buat. Selamat bekerja dan bertindak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menyatakan Kristus dalam rumah kita. Dan boleh saya tinggalkan ini ibu-ibu? Katakan firman Allah dan doa itu sangat penting buat kita. Mungkin kita pikir sering Bu saya dengar ini. Tapi boleh saya sampaikan buat ibu-ibu sekalian. Sampai hari ini saya masih tumpang tangan buat anak saya yang umur 27 tahun dan 25 tahun masuk kamar dan berdoa buat mereka. Saya masih kerjakan itu. Tadi saya masih voice note, dia ada di Melbourne, berdoa buat mereka. Kalau mereka saya tahu bahwa jam 8 di sana, saya masih telepon mereka kalau saya tahu bahwa mereka belum pergi ke tempat pekerjaan. Saya percaya peran kita sangat amat punya dampak yang luar biasa buat suami dan anak-anak kita. Sehingga Kristus dinyatakan dan Kristus dipermuliakan dalam keluarga kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Jadi saya bukan mau mengkhotbah ibu-ibu semua, kita belajar bersama. Ada Bu Yeni, ada semuanya orang-orang hebat di tempat ini. Langsung aja kepada PowerPoint yang udah saya siapkan dengan judul yang dikasih bagaimana menjadi perempuan yang menjadi model. Kalau kita bicara model, berarti kan semua tindak tanduk kita tuh diteladani. Ini nggak mudah loh ibu-ibu. Bagaimana kita sendiri masih berjuang dengan kehidupan kita. Kita dari latar belakang, di mana pola asuh kita, orang tua kita. Sometimes dari kita juga punya traumatis. Bagaimanapun juga kadang-kadang mungkin ada orang yang mengalami pelecehan pada waktu kecilnya. Belum lagi zaman now, gimana kita bergumul dengan anak kita, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan semuanya itu. Kita sendiri masih berjuang, benar nggak ibu-ibu? Tapi di sini dikatakan bagaimana dalam perjuangan kita tuh harus menjadi model, dilihat gitu loh ibu-ibu. Nah sebelum lebih jauh, kalau kita lihat paling bagus dicontohkan istri itu seperti leher. Suami itu kepala. Leher itu kalau terlalu lemes, ibu-ibu bayangkan gimana? Toeng ini leher, kepala nggak bisa berfungsi maksimal. Tapi ibu-ibu bayangkan kalau lehernya terlalu kaku, kepala bisa berdiri. Coba saya panggil, ibu-ibu panggil saya, Ibu Nancy. Iya, Ibu Nancy, Bu Yanti panggil. Iya, jadi saya nggak bisa noleh dengan kepala saya harus berputar dengan badan saya, yang artinya kepala masih di tempatnya, tapi tidak bisa berfungsi maksimal. Oke ya, nah sekarang kita pakai contoh, ada dua tokoh wanita, di mana yang seharusnya yang pertama, dia dengan keadaannya bisa aja dia menjadi letoy, ibu-ibu, tapi dia tidak, dia berdiri dan bertindak buat keluarganya. Next kan. Nah, kita belajar dari seorang wanita yang bernama Rahab. Apa dalam konteks ibu-ibu ketika saya sebut namanya Rahab? Pelacur. Ibu-ibu kalau kita ngomong pelacur itu jelek banget kan? Gitu ya. Nah, di sini dikatakan sudah orang Kanaan dia pelacur. Ibu-ibu kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan selalu berulang kali ngomong kepada orang Israel, musnahkan orang Kanaan. Jangan menikah dengan orang Kanaan. Jadi bahkan dalam Ulangan pasal 23 dikatakan keturunan Amon dan keturunan Moab tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Bahkan sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh. Gitu ya. Tapi kenyataannya ini adalah orang Kanaan loh ibu-ibu. Dan statusnya pelacur. Saya baca literatur, rupanya ini literatur ya, ada 4 wanita tercantik di Israel zaman itu. Sarah, Esther, Abigail, salah satunya Rahab. Dan saya baca literatur, rupanya Rahab ini pelacur yang dikenal di kota tersebut. Selain pelacur, rumahnya itu penginapan. Gitu ya, jadi dia menyewakan kamar-kamar. Nah, jadi yang pertama kita belajar dari Rahab.
Rahab itu bukan perempuan yang baik-baik saja, dia jauh dari kata sempurna. Tadi Pak Peter Tanci ngajar kita tidak bisa dibilang sempurna gitu ya. Tapi sekarang authentic, be yourself. Kita memang nggak sempurna, kita banyak kekurangan. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ibu-ibu bukan di KLC, David kan sempat ngomong bahwa dia jatuh dalam dosa. Itu sekitar 1 tahun, 2 tahun dalam kehidupan kami, ibu-ibu ya. Iblis bisa mengintimidasi kami semusim. Kamu melayani Tuhan. Apalagi kita dilihat kesaksiannya Pak Peter Tanci ya, anaknya 5, hebat cucu-cucunya. Ibu-ibu, iblis tuh bisa ngintimidasi lagi loh. Kamu, anakmu pernah jatuh loh. Ibu-ibu kita nggak sempurna loh. Dan anytime iblis tuh bisa mengintimidasi kita. Tapi gini loh ibu-ibu, jangan lewat ketidaksempurnaan kita. Kita bukan tidak bisa menjadi role model. Dan be yourself, otentik itu tadi dikatakan. Nah sebelum lebih lanjut saya bicara tentang ketidaksempurnaan kita. Saya dari tadi toleh siapakah di sini yang hadir anak dan mama gitu ya. Saya mau bikin simulasi sebentar. Bahwa ini anak saya 2 cewek kan seorang psikolog. Dia ngajarin, ibu-ibu kalau ke dokter, dokter itu mau tahu rasa sakit kita, dia kasih 1 to 10. Yang pernah ke dokter ya, Ibu Kim pastinya tahu, rasa sakitmu sekarang berapa? Oh kalau sakit banget kita ngomong 8 lah. Kalau pusing enggak seberapa, 3 lah ya gitu ya. Itu 1 to 10, anak saya ngajarin seperti itu. Oke, di sini ada Bu Santi. Karena saya cari dari tadi mama anak siapa, ada Bu Santi. Bu Santi saya tanya ibu, dalam ketidaksempurnaan ibu sebagai seorang mama, ibu berpikir sejauh dari 1 to 10, Ibu Santi sudah menjadi mama yang baik di angka berapa? 1 to 10, aku masih suka ngomel ke anak, kalau suami ngomong saya juga nyolot. Kadang-kadang males bersih-bersih, kadang-kadang suka shopping, kan gitu kita ya ibu-ibu ya. Dari 1 to 10, Ibu Santi menjadi ibu yang baik di angka berapa? Ya oke, berapa? 6 ya. Kalau Bu Santi menilai dirinya ibu 6, berarti Bu Santi menilai masih jauh banyak kekurangan. Ya, oke. Sekarang putrinya Devin ya. Sebutkan apa hal kekaguman yang kamu bisa lihat contoh dari mamahmu. Banyak banget. Sebutkan, ada 2 aja paling banyak. Paling yang luar biasa berkesan. Mama itu apa? Sabar. Padahal kadang-kadang gemes ya. Betul ya, ngomel ya. Tapi di mata anak sabar. 1 lagi. Sabar ngajarin. Terus? Teladannya dalam hal apa? Semua hal. Padahal kita pikir, aduh, nah masih gagal. Perhatikan loh ibu-ibu. Seringkali dalam kehidupan kita, ketidaksempurnaan kita, iblis tuh ngomong sama kita, kamu jadi role model apa sih? Gak pantas. Coba nanti ya ada kesempatan ya, tanya sih sama anak-anak kita, suruh terbuka. Kalau anak saya kan psikolog ya, dia bilang, Mama itu bilang enggak suka, padahal aku tahu Mama bohong. Mama itu demi kita. Loh, berarti kan di mata dia saya positif toh. Jadi kalau kita bicara 1 to 10, seringkali kita menilai diri kita tuh enggak sempurna, enggak layak, kurang. Tapi ibu-ibu kita perlu tahu loh, dalam keotentikan kita, hidup kita ini, kita loh jadi berkat buat anak-anak kita. Jadi ibu-ibu kalau bicara role model, iblis bilang, kamu enggak layak. Apalagi hidup saya, ibu-ibu tahu semua apa yang pernah terjadi. Setelah kesaksian itu ibu-ibu, Januarinya tahun 2024 kemarin, yang seharusnya anak saya menikah 2 bulan sebelum itu batal. Itu saya benar-benar pernah di titik yang benar-benar hancur. Pada waktu ceweknya bilang memutuskan hubungan dengan anak saya, ibu-ibu. Dalam kemanusiaan saya itu cuma masuk di kamar mandi, kebetulan waktu itu di gereja. Saya duduk di kamar mandi, ibu-ibu pikir saya rohani banget kan. Tapi dalam setiap kemanusiaan kita tuh ada hal-hal seperti itu ibu-ibu. Saya duduk di kamar mandi,
Saya shaking. Ini 2 bulan sebelum dan ini orang yang sangat saya sayangi. Jadi ibu-ibu kalau kita berpikir kamu jadi role model itu nggak mungkin, impossible, kamu nggak benar, kamu kurang, kamu bawel, kamu ini, kamu itu kata iblis buat kamu. Tapi tidak loh ibu-ibu, saya mau katakan ada hal positif, ada hal baik, ada hal teladan yang tanpa kamu sadari itu memberi nilai kekal di mata anak-anak kamu. Jadi sekarang kalau iblis bilang kamu nggak benar, kamu dan no, aku memang diriku dengan otentik, tapi aku terus mau bertumbuh jadi berkat buat keluargaku. Jadi yang pertama, ya buat Tuhan, Rahab bukan perempuan baik-baik, kita juga bukan sempurna. Next kan yang kedua. Dan yang ini perlu saya bacakan ya Ibu, berdasarkan waktu saya harus cepat, tapi ini penting. Perempuan ini kan pelacur, terus datanglah 2 pengintai. Dia bilanglah sama pengintai, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Dia pikir pada akhirnya negeri ini pun pasti akan dibantai juga sama orang Israel. Dan bahwa kengerian terhadap kamu, perhatikan, satu ngeri terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar. Pertama, sama-sama katakan ngeri. Kedua, gemetar. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kondisi bisa datang kepada kita Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Kadang-kadang ada berita nggak enak. Nah, orang-orang di Kanaan, mereka mendengar berita-berita yang mengerikan bahwa Allahnya orang Israel itu menumpas, mereka memendam Firaun dan orang-orangnya sehingga mereka gemetar, ibu-ibu. Tapi perhatikan, wanita Rahab ini yang jelas-jelas dikatakan pelacur, dia memandangnya dari sisi yang berbeda. Kalau aku punya Allah seperti itu, aku dipelihara. Karena dia pasti juga mendengar bahwa Allah memberikan mana kepada orang Israel. Kalau aku punya Allah seperti itu, pasti Allahku akan melindungi aku. Seperti Allah melindungi orang Israel. Sampai juga apa? Dilakukannya air ditimpakan. Kalau aku punya Allah seperti itu, perhatikan ibu-ibu. Sementara semua orang di negerinya gemetar, ngeri, tawar hati, ketakutan. Tapi dia perempuan ini, kalau aku punya Allah seperti itu ya. Kalau aku punya Allah seperti itu. Jadi timbullah imannya dari sisi berbeda. Tapi perhatikan ibu-ibu, jadi mendengar hal yang sama, tapi dia timbul imannya. Perhatikan ini jangan kelewatan. Pada waktu timbul imannya, apakah kebetulan ibu-ibu kok 2 pengintai itu kok masuknya ke dia? Tidak ada yang kebetulan loh ibu-ibu. Memang dia itu secara literatur pelacur yang dikenal. Penginapan, pasti spionase datang ke dia. Cari informasi, cari info-info kan? Ya, kayak seperti kerusuhan kemarin, saya baca, kita dengarkan berita kemarin, ternyata para penjarah yang menjarah rumah-rumah, kita katakanlah ya Uya Kuya dan Sahroni dan semuanya, ternyata bukan para tetangganya orang kiriman ibu-ibu. Gitu loh, orang-orang dari jauh gitu lah. Nah, sama juga, ini tidak ada yang kebetulan loh, 2 orang ini masuk ke sana. Nah, makanya timbullah iman. Ibu-ibu, kita bisa aja mendengar berita enggak baik, bukan? Tapi saya percaya berita enggak baik selalu datang kepada Ibu Kim. Sudah enggak ada harapan, sudah angkat tangan. Nyatanya sekarang 24 tahun sekarang bertahan ibu-ibu. Nah, sekarang banyak hal bicara tentang anakmu gini begitu. Tapi sekarang mari kita mendengar dari sisi yang berbeda. Ketika kita mendengar dengan cara iman, tidak ada yang kebetulan ibu-ibu, Tuhan kirimkan 2 orang pengintai masuk ke rumahnya. Paham? Untuk apa? Justru ketika imannya 2 pengintai ini datang kepada dia, terjadilah hikmat, negosiasi, dia dibebaskan. Karena apa? Justru pola pikirnya yang berbeda. Next kan kita belajar lagi. Tuhan memberikan hikmat. Lihat ya cara perempuan ini bernegosiasi. Maka
sekarang, yang ini baca sama-sama yuk ibu-ibu. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ini hikmat yang Tuhan berikan loh ibu-ibu. Jadi ketika kita mendengar kabar tidak enak, suami, anak, pekerjaan, pelayanan, semua kabar itu bisa datang gak enak, tapi tergantung iman kita. Begitu kita beriman, Tuhan bisa kasihkan hikmat. Ya, next kan lanjutkan lagi. Nah, karena ada satu lagi tokoh yang kita perlu belajar. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu. Selalu kalau kita baca selalu ada embel-embel sundal. Tapi ibu-ibu nanti kita baca di Ibrani ya. Perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, yang artinya terjadi naturalisasi. Bulan depan gereja kita kan temanya Citizen of Heaven ya. Oh ya, bulan ini sudah September. Itu bicara naturalisasi. Yang artinya ibu-ibu, begitu sudah naturalisasi, hak yang harus diterima orang Israel, dia berhak menerimanya. Pemeliharaan, perlindungan. Demikian juga kita, warga kerajaan Allah, kita berhak menerima itu semuanya ibu-ibu. Jadi ingat ya, yang pertama kita dibilang gimana jadi role model, enggak apa-apa. Dalam ketidaksempurnaan kita, be yourself, authentic. Berimanlah, Tuhan akan beri hikmat. Dan Tuhan akan beri jalan keluar. Enggak sengaja kan, dua pengintai itu ke dia. Oke, sekarang ke cerita selanjutnya. Nah, kisah kehidupan seseorang, ini saya bacakan aja, tidak bisa dihapus. Masa lalu kita kan enggak bisa dihapus ya ibu-ibu ya. Makanya selalu dibilang perempuan sundal, pelacur lah. Tapi bukan titik awal yang menentukan indahnya sebuah cerita. Kalau kita nonton film, kan yang kita tonton endingnya kan, bukan awalnya kan. Percuma nonton Spider-Man 3, lagi seru-seru asik-asik nonton, tahu-tahu endingnya jatuh perempuannya, wah, mati. Pak Roni keluar, nonton film dari awal sampai akhir, ternyata mati, katanya gitu. Kita kan mau cari endingnya, nggak apa-apa dibilang perempuan sundal, tapi kita lihat endingnya dari seorang Rahab. Ibrani 11:31. Maka yuk kita baca sama-sama ibu-ibu. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi kita lihat yang ditulis itu inti ceritanya, judulnya selalu perempuan sundal itu menempel. Tapi di sini saya mau jelaskan, kenapa sih ditunjukkan menempel perempuan sundal? Tuhan mau tunjukkan ending seorang perempuan sundal adalah iman. Jadi yang digaris bawahi itu seharusnya Tuhan mau kasih iman seorang perempuan sundal. Tapi yang digaris bawahi iman seorang Linda. Iman seorang Kim Tirahyo. Iman seorang setiap kita, walaupun kita bukan orang yang sempurna. Next kan aja. Tapi kita juga waspada jangan sampai kita jadi perempuan superior ya ibu-ibu ya. Yang tadi lehernya terlalu lemes, aku pelacur, baper ibu-ibu, gampang tersinggung, kecewa. Tapi juga jangan jadi perempuan superior loh ibu-ibu. Karena terakhir belakangan ini kami tuh juga mendengar, Pak Gembala mah baik. Istri Gembala tuh controlling gitu. Dominan, itu mah kita sering kali dengar. Nah, sekarang kita belajar dari seorang Isabel. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal? Sebab dia lihat suaminya lagi sebeng. Suaminya, nah gini-gini ya ibu-ibu ya. Tidak bisa dipungkirin banyak perempuan itu pinter. Ya kan? Cari duit, pinter belajar pelayanan, merenungkan firman Tuhan, secara sekolah juga gelarnya lebih tinggi, secara status juga duitnya lebih banyak dari suaminya. Ada yang seperti itu.
It's sah-sah aja, itu oke-oke aja. Tapi yang waspada adalah kalau kita di titik merasa kita lebih pinter. Perhatikan ya Ibu ya. Ketika kamu di titik merasa lebih pinter, kamu akan berpikir keputusanmu lebih benar. Betul enggak? Kamu ketika merasa keputusanmu lebih pikiranmu, idemu lebih benar, kamu akan memutuskan dan mengkat keputusan sebelumnya. Ya, saya sih sembari ingat tadi Pak Roni. Kan tadi Pak Roni bilang, kenapa nih kamu tegang nih aku khotbah? Lah gimana saya enggak tegang toh ibu-ibu. Orang Pak Roni kan kuning. Kuning itu ngomong dulu baru mikir. Jadi kalau Pak Roni khotbah, dia yang khotbah, saya yang dingin loh ibu-ibu. Mana pula dia bilang nyanyi Pak Arifin, mall, mall, mall. Ibu-ibu yang di belakang kelihatan enggak? Pak Arifin berdiri gini. Waduh gini. Tapi saya bercanda Kak Ina. Kemarin Pak Arifin kan panitia bilang berapa menit. Mau apa lo? Gue gembala. Saya dalam hati ketawa sendiri. Begitu Pak Roni bilang, mall, mall, mall. Pak Arifin gini, tapi Pak Roni pegang mic. Pak Roni pegang mic. Jadi ibu saya ini juga suka deg-degen sama suami. Bukan karena apa, saking kuningnya itu loh, ngomong dulu baru mikir. Terus itu belum lupanya, ibu-ibu ya kalau KLC gini ya. Hai, iya, selesai jalan ya. Tadi siapa nih? Saya ada ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu jangan tersinggung loh ya. Nanti kalau ibu-ibu ya maklum lah orang kuning lah ibu-ibu. Itu pun saya mendeskripsikannya harus cukup lama. Misal sama Ibu Ike tadi ya gini. Pasti dia gini dulu. Oh loading ya, loading dulu dia, loading. Oh Ike, untung dia sadar itu Ike. Kalau enggak setelah gini, siapa tadi itu siapa? Nah gini loh ibu-ibu. Penolong. Ibu-ibu gini. Saya tahu bahwa saya itu lebih nginget, lebih teliti. Tapi saya harus menempatkan diri saya. Saya enggak bisa tanpa Pak Roni loh ibu-ibu. Saya bisa bicara seperti ini. Oke, selesai pulang saya diem orangnya. Kalau enggak diajak omong, saya diem. Tapi Pak Roni, kalau enggak ketemu orang, dia gatel ibu-ibu. Kalau enggak ketemu orang, dia sakit ibu-ibu. Makanya seringkali konflik kami, sudahlah di rumah kenapa sih? Dia sakit ibu-ibu kalau di rumah itu. Nah jadi gini, saya enggak bisa tanpa dia. Gini ibu-ibu, jangan sampai kita menempatkan diri kita lebih hebat dari pas. Sepinter-pinternya kamu, ada hal yang enggak bisa kamu lakukan. Seteliti-telitinya saya misalnya ketemu Bu Yeni, ya shalom, udah ya. Tapi coba Pak Roni ketemu Pak Aldi, wah, panjang lebar gitu ya. Saya suruh gitu enggak bisa ibu-ibu. Makanya saya bilang sama Bu Arta, saya ini di PPBPI awalnya saya menderita. Karena itu bukan diri saya. Nah ayo ibu-ibu gini belajar. Ketika di titik kita merasa lebih pintar dari suami kita. Di titik itu kita merasa ide kita lebih hebat, keputusan kita lebih benar. Di titik itu pula kita punya pikiran untuk cut keputusan suami kita. Itu bahaya ibu-ibu. Next kan? No. Yuk kita baca. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel karena dia tahu dia punya power. Makanya di titik kamu merasa pinter, lebih pinter, punya power, hati-hati ibu-ibu ya. Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Oke, next kan. Ini ABC, itu adalah event dan belief system kita. Kalau belief system kita istilahnya, oh aku butuh suamiku, maka kita akan menghargai dia. Karena waktu ya, konsekuen. Next kan aja, saya tutup dengan saya kasih ilustrasi aja, next kan aja. Oke. Pam, oke. Pam jadi anak saya ya. Oke. Ini ilustrasinya David, Tirsah, Tevi, saya punya anak 3. Kalau dengan kemampuan saya ibu-ibu, saya mau nyetir dia, kontrol dia, dominasi dia. Itu pula yang saya alami pada waktu saya enggak jadi mantu ibu-ibu. Karena bagi saya perempuan itu is the best.
cantik, hebat, pinter cari duit, itu semuanya perfect. Itu saya dan Pak Roni mau drive anak saya. Jadi kalau dibilang woman model itu bukan berarti kita, ayo kamu ini loh, kamu enggak, jangan mau ya Pam ya, kamu punya, ayo tak ini loh terbaik buat kamu. Lama-lama kita kesel loh ibu-ibu, capek hidup kita. Kita mau drive suami kita. Nah, saya tutup dengan ilustrasi ini ibu-ibu. Jangan ditobrok saya. Ini seharusnya anak lebih gede. Maaf ya ibu-ibu, saya pakai ilustrasi ini ya. Kalau dengan kekuatan, tadi saya lihat suami saya di belakang, terus saya WA, kamu di sini aja ya, pergi dia ya Pak ya. Ya udah. Ibu-ibu pasti geli dia, bayangkan Pak Roni gitu ya. Hanya dia satu-satunya orang yang berani goda Pak Arifin Pak. Saya mau maksa dia. Saya capek loh ibu-ibu, saya mau maksa lebih pinter, saya paling benar. Makanya saya di titik sampai saya shaking, saya ngalamin, ibu-ibu sudahlah, apa yang paling baik buat kita, belum tentu itu sesuai sama anak kita loh. Kamu capek loh di titik kalau kita maksain kehendak kita. Apa yang paling baik buat kita, belum tentu itu pas buat suami kita loh. Perempuan role model itu bukan apa yang paling baik buat kamu, tapi apa yang menurut kehendak Tuhan. Tadi Pak Roni jelaskan. Jadi adalah gini, tolong Ibu Arta jadi Tuhannya. Thy will be done itu apa sih? Next kan? Thy kingdom come adalah yet not my will, but yours be done. Jadi bukan saya paksa Pamela ya. Tapi saya kan enggak mungkin nyuruh Pamela di sini. Bisakah Pamela? Berat kali ya. Ya oke. Tapi ibu-ibu perlu tahu, seandainya sekarang berubah Ibu Ike jadi suami saya. Contoh. Kalau tadinya gini ibu-ibu. Ibu Ike misalnya jadi Pak Roni. Saya paksa dia. Dia yang jadi suami, saya mau paksa dia. Dia yang jadi anak, saya mau paksa dia. Capek ibu-ibu, itu bukan role perempuan, bukan. Tapi role perempuan adalah ketika saya bersama suami, ini adalah bicara Tuhan. Enggak apa-apa deh Pam, karena saya enggak kuat ngangkat kamu ya. Andaikan ibu-ibu ya, seisi keluarga kita, anak-anak kita ini bersama suami. Kalau cara kita kan sulit, tapi ini kan ada roda. Rodanya apa sih? Tadi Pak Roni jelaskan, baca kitab suci, firman, Roh Kudus dalam kita. Kita berjalan bersama suami, bersama-sama. Tapi yang nuntun adalah Tuhan. Terserah Tuhan mau arahkan kemana, kami ikut ya. Mau kemana? Nah, ini ada sekeluarga, anak-anak. Berat gak ibu-ibu? Lah, bersama suami kita sepakat, ini ada rodanya ibu-ibu. Jadi bukan kekuatan kami, ini yang mengarahkan. Belok-belok misalnya ya. Dia yang nuntun. Ngerti ya ibu-ibu ya? Walaupun sometimes, no bro. Makasih Bu Ike, makasih Bu. Walaupun sometimes secara hati, kok enggak enak ya. Tapi justru ketika kita berjalan bersama Tuhan, dan suami bersama-sama kita, dikatakan role model wanita bukan kehendak kita mendominasi pasangan dan anak-anak kita. Tapi perempuan yang menjadi role model dalam ketidaksempurnaan kita, otentik kita bersama suami, kita yuk berjalan bersama Tuhan samping kita mendorong. Paham ya Ibu? Tuhan Yesus memberkati, semoga dipahami yang simpel ini.